Dalam video Katalis, kita tidak hanya belajar tentang hukum, tetapi juga ngebahas tentang kesehatan mental serta kesehatan fisik. Dalam video kali ini, kita ingin membahas salah satu olahraga yang paling digemari, paling mudah dilakukan, tapi nggak semua orang mau melakukannya, yaitu olahraga lari. Di sebelah gue udah ada Randi, sahabat gue yang juga anggota tim Katalis. Mungkin teman-teman udah tahu Randi dari video Katalis lainnya. Randi ini sangat-sangat menyukai olahraga lari. Dan baru-baru ini Randi telah menyelesaikan Boston Half Marathon Virtual Run. Yang pertama pengen gue ucapkan adalah congratulations bro. Lo akhirnya udah pecah telur untuk mencapai tujuan lo yang sekarang. Siap, makasih banyak. Yang pertama yang pengen gua tahu dari Randi itu adalah tips and tricksnya, gimana caranya supaya gua itu bisa lari secepat dia, sejauh dia, dan sekuat dia. Nah, pertama nih yang pengen gua tanya adalah kalau boleh share nih bro. Ya. Di saat lu menyelesaikan Half Marathon Boston Virtual Run, umur lu sekarang berapa bro? Gua itu kelahiran 1986, jadi sekarang umurnya 34 tahun. Oke, 34 tahun ya. Pertanyaan gue adalah, apakah ada korelasinya antara umur yang makin tua sama performa lari? Nggak ada ya, karena Serius lo nggak? serius nggak ada. Karena pemegang rekor maraton dunia, Eliud Kipchoge itu sekarang umurnya 36 tahun, dia kelahiran 84. 2 tahun di atas lu ya berarti? 2 tahun di Oke. atas gua. Terus untuk rekor half marathon nasional itu dipegang sama Mas Agus Prayogo, di kelahiran 85. Setahun di atas lu? Setahun doang di atas gua. Cool. Sementara untuk pelari maraton tertua itu Fauja Singh, dia kalau nggak salah 93 tahun, kelahiran 1911 terakhir dia lari maraton. Umur 93 masih maraton Pak? Masih maraton Pak. Oke. Tapi kan nggak ngaruh umur. Oke, jadi lu confirm bahwa umur itu tidak berpengaruh terhadap performa lari Betul. maraton. Kalau gitu yang sebenarnya paling berpengaruh untuk mencapai hasil itu menurut lu apa? Mental. Gimana maksudnya mental? Lari maraton itu kan sangat nggak gampang. Butuh mental yang kuat, nggak cuma untuk nyelesain, tapi juga untuk latihan. Karena latihan maraton itu nggak mungkin waktunya sebentar, jadi memang butuh disiplin diri yang sangat kuat gitu loh. Jadi 90% itu 80-90% itu masalah mental. Mental. Oke. Termasuk disiplin dan untuk berlatih segala macam. Betul Oke. sekali. Ada nggak sih persiapan ini kan kita kalau mau race? Oke, pertanyaan gue dulu. Sebelum lu race Boston Half Marathon, lu persiapannya itu berapa lama sebelumnya? Persiapan gua kurang lebih 3 bulan untuk half marathon. Half Marathon 3 bulan. 3 Itu bulan. waktu yang ideal atau gimana tuh? Kecepatan atau kurang atau gimana? Kalau untuk half marathon agak kurang ya, lumayan ideal 3 bulan itu lumayan ideal. Tapi kalau untuk kita mau ngomongin full marathon itu bisa sampai 6 bulan, jadi 2 kalinya gitu. Oke. Tapi gua harus nambahin juga itu dengan catatan waktu segitu untuk orang yang memang sudah punya basic ya. Jadi lu udah biasa lari seminggu kurang lebih 5 kali, dan seminggu itu udah 40-50 kilo. 5 kali seminggu 40-50 kilo satu minggu. Satu minggu. Oke. Lu sekali latihan itu berapa jam? Rata-rata lah. Rata-rata 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Oke. Lu lakukan hal ini di pagi hari atau di sore menjelang malam atau malam? Gimana? Gua ngelakuin semuanya itu di pagi hari karena gua nggak biasa latihan di sore atau malam. Oh, oke, itu cuma personal preference saja, maksudnya pilihan pribadi Ya atau? nggak masalah kok. Jadi karena kan latihan maraton itu sangat personal ya, sangat pribadi banget. Kalau memang ada waktunya di malam ya nggak apa-apa, asal jalan. Oke. Bahkan ada beberapa yang latihan itu memang jam 4, jam 5 sebelum subuh. Jadi
sebelum mereka beraktivitas, ada yang kerja, ada yang apa, ya mereka latihan dulu. Nyempetin dulu ya. Betul. Balik lagi semua ke niat juga kali ya sebenarnya ya. Niat, makanya tadi mental, disiplin, niat, itu aja sih. Oke. Nah ini kalau pas kita lagi latihan menjelang race, sebenarnya kan nggak cuma larinya nih, nggak cuma kegiatan larinya yang harus kita siapin kan. Sebenarnya apa lagi yang harus kita siapin selain kegiatan larinya? Ada lagi nggak? Selain kegiatan larinya ada yang namanya strength dan conditioning, itu nyiapin otot lu biar siap untuk lari. Kemudian makanan nggak usah yang terlalu dijaga banget, tapi lu harus lebih punya kesadaran bahwa makanan ini bagus nggak untuk gua. Gitu. Oke. Dan yang terakhir itu istirahat. Ini yang sering kita lupa, istirahat itu waktunya otot untuk recover. Oh, sama satu lagi, jangan lupa stretching, oke. Stretching, pemanasan, pendinginan. Bahkan kalau dulu gue itu emang ada 1 hari full untuk hanya untuk stretching aja. Oke. Gitu. Stretching supaya kita nggak gampang cedera maksudnya kan? Iya. Jadi semua itu sebenarnya kalau kita lakuin semuanya, mudah-mudahan sih bebas cedera. Oke. Gue mau ngebahas tentang makanan dulu nih. Siap. Makanan itu korelasinya apa dan persiapannya gimana gitu ya kalau kita menjelang race? Sebenarnya ada yang pantangan nggak atau ada yang sebaiknya kita tingkatkan konsumsi makanannya, itu gimana sih? Gua kan bukan ahli gizi, jadi berdasarkan pengalaman aja sih. Oke. Pengalaman pribadi lauk. Pengalaman pribadi gua itu, gua nggak terlalu menjaga makanan, tapi memang gua lebih banyak karbohidrat karena kita tahu dari biasanya kan kita belajar karbohidrat itu bahan bakar untuk bisa ngasilin tenaga. Oke. Gitu. Jadi gua nggak ngejaga karbohidrat sih. Oke. Cuman memang karbohidratnya yang baik ya. Oke. Gitu. Sama kalau gua pribadi gua nggak terlalu makan gorengan. Karena gua sendiri nggak bisa. Gitu. Itu dari segi makanan. Iya. Kalau dari segi tadi lu bilang tidur istirahat. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau tidur istirahat yang ideal untuk sebelum kita race half marathon itu idealnya berapa sih menurut lu? Kurang lebih 7 sampai 8 jam itu idealnya. Jadi kadang pun 6 nggak apa-apa, tapi jangan sampai 5 jam, 4 jam udah. Jadi istirahat yang benar itu nanti bisa ngasilin performa yang baik. Jadi kalau tidur lu kurang, udah pasti menu yang dikasih dari pelatih itu hampir pasti nggak tercapai. Karena kurang tidur, karena kurang Betul, istirahat. kurang istirahat, badan lu belum recover. Oke. Kalau lu ngomong pelatih, lu sebenarnya pakai pelatih atau enggak nih dalam rangka race Boston Half Marathon ini? Gue pakai pelatih. Jadi kebetulan gue juga ikutan sama Dash Running. Jadi, itu klub lari lu? Klub lari. Oke. Jadi dari situ ada pelatihnya. Jadi benar-benar setiap detailnya itu diawasin, latihannya, terus kilometernya, stretching segala macam itu ada guide-nya, ada panduannya lah. Kita setiap minggu dikasih menu latihannya seperti apa. Oke. Cuman ini nggak harus tatap muka ya, karena sekarang kita tahu pandemi, waktu awal-awal juga gua nggak ketemu, jadi gua pakai virtual dulu. Oke, menu yang dikasih oleh pelatih lari itu nggak melulu ketemu fisik, melainkan bisa secara virtual. Betul. Yang penting balik lagi ke niat, balik lagi ke disiplin diri, Betul. balik lagi ke mental kita sendiri. Iya. Gitu ya. Oke. Nah kalau sebenarnya kalau buat orang awam, kita ini memang lu sarankan untuk pakai pelatih juga, atau sebenarnya kita cukup riset sendiri, riset Google sendiri lah, atau lihat di YouTube sendiri lah. Lu advice menurut lu baiknya gimana ya? Untuk awal, jadi yang penting kan kita harus ada niat dulu nih. Nah, untuk nungguin niat itu nggak apa-apa, kita pakai nggak usah pakai pelatih dulu, tapi saat lu
udah mau ke jenjang yang lebih serius, istilahnya lu udah punya target tertentu atau ya udah gue mau ikutan race, mau itu 5 km, 10 km, half marathon atau full marathon, ada baiknya sih biar itu juga lu punya kepuasan diri ya, karena lu kan kalau ikutan race gitu walaupun virtual juga pengen hasil yang terbaik. Gitu. Baiknya sih pakai pelatih, jadi biar semuanya termonitor termasuk hasil latihan hari ini, hasil latihan minggu lalu, ada tracknya gitu, ada tracknya, ada catatannya, terus juga lu tahu oh progres gua udah sejauh mana. Oke. Nah kalau boleh gue tanya nih, lu ini sebenarnya dalam melakukan olahraga lari itu apa sih yang lu cari? Kenapa sih lu sampai harus repot-repot, latihan intensif 5 kali seminggu, Betul. sekian jam, sekian puluh kilo seminggu? Apa sih sebenarnya yang lu cari? Gua itu suka lari sebenarnya karena terpaksa. Gimana maksudnya lari? Gua kan sebenarnya sukanya main bola, futsal, cuman karena pandemi, jadi kita nggak bisa ketemu. Tapi emang dari dulu gua suka olahraga. Jadi saat itu olahraga apa yang bisa dilakuin secara individu, ya saat itu adalah lari. Cuman kemudian ya gua suka sama yang apa yang disebut dengan olahraga lari ini gitu. Kebanyakan sih gue lebih suka itu lebih kepada kepuasan diri sih. Oke. Jadi bagi gue lari itu udah kayak meditasi. Betul. Ada orang yang meditasi, ada orang yang yoga, ada orang yang lari, ya semua orang pilihannya beda-beda ya. Betul. Cuma memang dalam hal ini karena ada alasan teknis kita, corona, pandemi segala macam, apa nih olahraga yang bisa kita tetap lakukan gitu kan? Nah, salah satunya lari gitu ya. Ya. Tapi kalau lu tipenya yang lari sendiri, harus lari sama teman atau lari sendiri juga bisa tetap lu dapat 10 kilo gitu, 20 kilo sekali lari gitu. Lu tipe yang mana sih? Karena gue awal larinya itu di masa pandemi, otomatis gue harus bisa lari sendiri. Tapi begitu sekarang sudah bisa kumpul lagi, dulunya sempat lari dengan kelompok, dengan klub lari, sekarang udah mulai bisa kumpul lagi. Jadi kalau gue sih nggak ada masalah. Kadang gue emang ya udah lari sendiri aja gitu, karena itu untuk kepuasan diri gue juga sih. Ya, balik lagi semuanya untuk urusan niat, mental disiplin, itu semuanya memang urusan ke diri sendiri berarti. Betul, paling butuh variasi untuk teman ngobrol atau biar nggak terlalu bosan ya, harus sama teman-teman sih. Oke. Nextnya nih Ran, setelah Boston Half Marathon gitu, lu punya target lagi nggak selanjutnya? Gua jelas pengen nyelesain full marathon. Itu yang paling dekat sih, gua pengen full marathon. Kemungkinan sih tahun depan ya, doain aja bro. Siap lah bro, pastilah bro, gue dukung terus. Siap. Oke, supaya kita bisa tahu gimana sih performa Randy lari di Boston Half Marathon Virtual Run kemarin, kita bisa lihat datanya di sini. Wah, ini untuk ukuran data segini tuh hitungannya cepat, normal, lambat, apa gimana nih bro? Kalau secara data sih ini progres. Jadi gue ngeliatnya kan, gue nggak terlalu ngeliat seberapa cepatnya ya, karena gue juga udah beberapa kali ngelakuin half marathon. Tapi yang kemarin itu adalah personal best, jadi catatan waktu terbaik gue ngelihatnya sih progresnya aja. Gitu. Tapi gue sadar kemarin itu gue masih banyak kekurangan ini itu, dan gue nggak masalah karena itu bakal jadi catatan gue untuk bisa lebih improve lagi, karena kan kita harus selalu belajar, nggak pernah puas nih. Ya udah, yang penting take note, kita lanjut lagi latihan lagi. Siap, gue doain sahabat gue, kita doain bareng-bareng nih Randy supaya bisa mencapai goal selanjutnya untuk bisa menyelesaikan full marathon. Thank you brother udah sharing ceritanya. Thank you bro. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa silahkan Klik like, subscribe,
komentar, dan share video ini ke keluarga dan teman-teman kamu. Karena manfaat yang teman dan keluarga kamu rasakan juga akan mereka rasakan. Terima kasih sudah menonton. Inilah Katalis.